Banyak orang merasa pagi mereka berantakan. Bangun sudah lelah, terburu-buru, bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita sering berfokus memperbaiki pagi, tetapi mengabaikan malam. Padahal, pagi adalah hasil, malam adalah prosesnya. Jika pagi adalah panen, maka malam adalah saat menanam benih. Kualitas hari esok sangat ditentukan oleh bagaimana kita menutup hari ini. Jadi sebenarnya kunci produktivitas bukan terletak pada rutinitas pagi. Rutinitas pagi penting, tetapi ia tidak berdiri sendiri. Pagi yang kuat lahir dari malam yang terstruktur. Tanpa malam yang tertata, pagi hanya akan menjadi reaksi, bukan persiapan. Pilar 1. Detox digital. Mengapa layar mengganggu tidur? Banyak orang sulit berhenti menggunakan ponsel sebelum tidur. Seberapa besar dampaknya sebenarnya? Dampaknya sangat signifikan secara biologis. Cahaya biru dari layar meniru cahaya matahari pagi. Saat mata mendeteksinya di malam hari, otak menerima sinyal bahwa hari masih siang. Akibatnya, produksi melatonin, hormon yang membantu kita tidur, tertekan. Jadi bukan hanya soal waktu yang terbuang, tetapi juga hormon tubuh. Betul, ketika melatonin terganggu, Anda mungkin tetap merasa lelah, tetapi sulit tertidur. Atau tidur Anda dangkal dan tidak memulihkan. Itulah sebabnya detox digital 60-90 menit sebelum tidur sangat dianjurkan. Apa langkah praktisnya? Letakkan ponsel di luar kamar tidur atau jauh dari jangkauan. Ganti aktivitas digital dengan membaca buku fisik, mendengarkan musik instrumental atau percakapan ringan. Kamar tidur harus menjadi tempat istirahat, bukan pusat hiburan. Pilar 2. Penyetelan ulang mental. Mengatasi pikiran yang tidak berhenti. Seringkali tubuh sudah lelah, tetapi pikiran tetap aktif. Mengapa itu terjadi? Karena kita membawa terlalu banyak tab terbuka di otak. Tugas yang belum selesai, percakapan yang mengganggu, kekhawatiran esok hari. Tanpa penutupan yang sadar, pikiran akan terus bekerja saat kita mencoba tidur. Bagaimana cara menutup tab itu? Dengan journaling, ada dua bagian penting, braindump dan jurnal syukur. Braindump adalah menuliskan semua hal yang mengganggu pikiran, bukan untuk menyelesaikannya, tetapi untuk memindahkannya dari kepala ke kertas. Dan jurnal syukur? Menuliskan 3-5 hal yang Anda syukuri hari itu. Praktik ini secara ilmiah membantu menurunkan hormon stres dan mengaktifkan mode istirahat dan pencernaan dalam tubuh. Ini memberikan penutup emosional yang damai sebelum tidur. Pilar 3. Kebersihan tidur. Mengoptimalkan lingkungan fisik. Apakah lingkungan kamar benar-benar mempengaruhi kualitas tidur? Sangat mempengaruhi. 3 faktor utama adalah suhu, kegelapan, dan ketenangan. Tubuh membutuhkan sedikit penurunan suhu inti untuk memasuki tidur yang dalam. Idealnya, kamar berada di kisaran 18 hingga 20 derajat Celcius, atau setidaknya terasa sejuk. Bagaimana dengan cahaya kecil seperti lampu indikator? Cahaya sekecil apapun dapat mengganggu produksi melatonin. Gunakan gorden tebal atau penutup mata jika perlu. Ciptakan kegelapan total. Dan kebiasaan sebelum tidur? Ritual power down seperti mandi air hangat 30 menit sebelum tidur membantu menurunkan suhu tubuh setelahnya, yang memicu rasa kantuk alami. Hindari kafein setelah tengah hari dan pahami bahwa alkohol, meskipun membuat mengantuk, justru mengganggu tidur REM. Pilar 4. Persiapan hari esok. Mengatasi kelelahan keputusan. Apa hubungan antara malam dan produktivitas pagi secara praktis? Persiapan. Pagi sering terasa berat karena kita langsung dibebani banyak keputusan kecil. Apa yang dipakai, apa yang dimakan, tugas mana yang dikerjakan lebih dahulu. Solusinya? Putuskan di malam hari. Siapkan pakaian, bahan sarapan, dan yang paling penting, tentukan 3 tugas utama atau most important tasks untuk esok hari. Dengan begitu, Anda bangun dengan arah yang jelas, bukan kebingungan. Apakah merapikan rumah juga bagian dari itu? Tentu, bangun dan melihat ruang yang rapi memberikan rasa kontrol dan ketenangan. Itu menetapkan node positif sebelum hari dimulai. Pilar 5. Pelepasan fisik dan rehidrasi. Menenangkan tubuh sebelum tidur. Banyak orang lupa bahwa tubuh juga menyimpan ketegangan. Apa yang bisa dilakukan? Lakukan stretching ringan atau gerakan yoga sederhana selama 5-10 menit. Fokus pada gerakan lembut seperti peregangan punggung, bahu, atau posisi anak. Tujuannya bukan olahraga intens, tetapi menenangkan sistem syaraf. Bagaimana dengan minum sebelum tidur?
Hindari minum berlebihan tepat sebelum tidur. Tetapi secangkir kecil teh herbal tanpa kafein seperti chamomil atau air hangat sekitar 1 jam sebelum tidur bisa membantu relaksasi. Pastikan hidrasi cukup sepanjang hari. Penutup, transformasi dari konsistensi. Jika seseorang merasa semua ini terlalu banyak, dari mana sebaiknya ia memulai? Mulai dari satu pilar saja, misalnya hanya memindahkan ponsel keluar kamar. Perubahan besar lahir dari konsistensi tindakan kecil. Rutinitas malam bukan tentang kesempurnaan, tetapi kemajuan. Jadi, perubahan hidup dimulai dari malam. Benar, kehidupan yang Anda inginkan tidak diciptakan saat matahari terbit, tetapi dalam ketenangan malam ketika Anda mempersiapkan diri dengan sengaja. Uji selama 30 hari dan perhatikan perubahan pada kualitas tidur, energi pagi, dan kejernihan mental Anda. Satu pertanyaan terakhir, apa pilar yang biasanya paling sulit bagi kebanyakan orang? Detox digital. Namun justru disitulah potensi perubahan terbesar berada. Ajakan reflektif. Rutinitas malam adalah investasi sunyi untuk masa depan Anda. Mulailah dengan langkah kecil malam ini. Karena cara Anda menutup hari menentukan bagaimana Anda membukanya kembali.